Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jessica Sianturi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan konstanta di dalam JavaScript. Baiklah, yang pertama, apa itu variabel? Variabel adalah suatu wadah atau tempat yang memiliki nama yang bisa kita masukkan nilai berupa string, integer, dan lain sebagainya. Untuk contoh ilustrasinya misalnya, di sini kita punya sebuah keranjang. Di dalam keranjang ini kita mau memasukkan yang namanya buah-buahan, dan buah-buahnya itu ada beberapa macam, dan jumlahnya itu juga ada beberapa macam tergantung berapa banyak yang mau kita masukkan. Jadi dapat kita definisikan bahwa si variabel itu adalah si buah, dan variabel itu juga yang bernama jumlah, dan untuk nilai dari variabel buah itu adalah nama dari buah-buahan yang kita sebutkan tadi, dan untuk nilai dari variabel jumlahnya itu adalah berapa banyak buah yang mau kita masukkan. Jadi itu dia contoh ilustrasi dari penggunaan variabel. Selanjutnya di sini, bagaimana kita mendeskripsikan suatu variabel, yaitu dengan cara menggunakan kata kunci let diikuti dengan variabel, nama variabelnya tadi misalnya adalah buah. Selanjutnya kita kasih nilainya adalah, misalnya di sini adalah anggur. Kemudian kita cetak seperti biasa dengan konsol log dengan nama variabelnya buah. Selanjutnya kita save. Mari kita run. Nah, ini dia hasil dari tampilan konsolnya. Dia akan mendefinisikan nilai dari variabelnya. Selanjutnya, kemudian untuk penamaan dari variabelnya ini di sini kita tidak perlu menggunakan tanda petik, karena coba kita lihat buktinya. Coba ya, kita kasih komentar buah sama dengan anggur. Kemudian konsol log, kita tanda petik dulu ya, coba buah. Mari kita lihat hasilnya apakah sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi ini dia akan si konsol ini akan menampilkan buah, karena dia akan menafsirkan kalau yang kita masukkan ini adalah string yang lain, bukan si variabel ini. Jadi dia akan menampilkan string yang ini karena kita memasukkan tanda kutip di dalamnya. Jadi untuk menampilkan variabel itu kita tidak perlu mendefinisikannya di dalam sebuah tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Selanjutnya di sini saya mau menghubungkan si string ini dengan string lain atau dengan integer lain. Misalnya di sini let makan sama dengan nasi goreng. Kemudian kita kasih integernya let banyak sama dengan misalnya 4. Cetak dengan konsol log. Nah, di sini saya mau menambahkan stringnya itu di depan. Caranya yaitu dengan tanda petik. Hari ini saya makan. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu yang namanya simbol tambah diikuti dengan nilai dari variabelnya, nama variabelnya. Sini adalah makan. Kemudian di sini kita mau menghubungkan lagi dengan si string lain, yaitu sebanyak, kita tambah dengan integernya, namanya yaitu banyak, buat lagi string yang lain, yaitu piring. Kita lihat hasilnya. Ini sama aja seperti video sebelumnya juga. Nah, hari ini saya makan sebanyak 4 piring. Nah, itu dia cara menghubungkan string dengan string lain atau dengan integer lain. Selanjutnya di sini saya mau mendefinisikan sebuah variabel secara berulang. Contohnya di sini saya mau mencetak ini. Konsol log. Hari ini ujian mata kuliah kripto. Kemudian sini saya mau mencetak mata kuliah
web. Nah, bisa kita lihat di sini, buat kita run. Ini hari ini saya ujian mata kuliah kripto dan kuliah web. Nah, jadi kalau kita menggunakan variabel, kita tidak perlu menuliskan kembali variabel yang string yang sama ini secara berulang-ulang. Caranya dapat kita lakukan dengan let. Misalnya kita buat variabelnya adalah kuliah. Kemudian kita isi teks yang mau kita buat. Di sini kan string yang berulang itu kan hari ini ujian mata kuliah. Jadi di sini kita hanya perlu mendefinisikannya di dalam variabel. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian yang di sini kita hapus. Nah, caranya seperti yang sebelumnya, kita menghubungkannya dengan variabel. Caranya kita buat simbol tambah, kemudian kita masukkan nama dari variabel yang sebelumnya kita buat. Di sini tadi namanya kuliah. Di sini juga sama seperti tadi. Kuliah, kemudian kita kasih simbol. Kita cetak, coba apakah hasilnya sama aja. Nah, ini dia. Ini kan yang sebelumnya tadi kita buat tanpa variabel, dan ini setelah menggunakan variabel. Jadi fungsinya sama aja. Itulah dia salah satu manfaat dari variabel dalam JavaScript. Selanjutnya, di sini saya mau membuat sebuah penulisan singkat. Enggak. Saya mau buat ini dulu. Update variabel. Caranya yaitu, apa maksudnya mengupdate variabel itu? Kita mau mengubah nilai dari suatu variabel di dalam si let ini. Coba. Let. Kita buat sebuah variabel nama saya. Oh ya teman-teman, untuk penulisan nama variabel sebaiknya kita gunakan huruf kecil, tapi kalau kita mau menggunakan dua kata seperti ini, di kata huruf pertama dari kata keduanya itu sebaiknya kita gunakan huruf kapital atau huruf besar, supaya dia lebih deskriptif dan lebih jelas. Sama juga kalau misalnya kita mau membuat seterusnya seperti nama saya adalah huruf A-nya itu sebaiknya kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Kita kasih nilai, saya Jessica. Kemudian kita cetak console log nama saya. Kita save, coba kita cetak dulu. Nah, ini dia akan mencetak Jessica. Nah, kita mau mengupdate nama dari nilai dari nama saya ini menjadi, misalnya kita ganti jadi Sarah. Langsung saja kita buat di nama variabelnya, kemudian kita ganti, kita kasih nilai yang baru. Itu tadi Sarah. Kita lihat apakah dia berhasil berubah atau nilainya nggak dibaca. Nah, ini dia akan mengubah nama dari yang sebelumnya Jessica menjadi Sarah karena kita sudah mengganti atau mengupdate nilai dari variabel nama saya tadi. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai backhand atau penulisan singkat di dalam JavaScript. Contoh penggunaannya di sini saya mau menggunakan di operator aritmatika. Misalnya di sini saya membuat let angka sama dengan 40. Kemudian kita cetak dulu. Selok. Angka. Mari kita lihat. Nah, dia kan sebelumnya 40. Jadi di sini saya mau menambahkan 40 ini dengan 4. Caranya adalah kita panggil nama variabelnya sama dengan variabelnya ditambah dengan angka yang mau kita buat. Sini tambah 4 misalnya. Save. Kita lihat. Seperti biasa hasilnya adalah 44. Nah, jadi si backhand ini atau penulisan singkat ini, dia nggak perlu menuliskan kodenya ini secara panjang-panjang seperti ini, nggak perlu lagi dituliskan nama variabelnya. Caranya yaitu seperti ini. Operatornya itu kita letakkan di depan sama dengan. Kita lihat apakah hasilnya sama aja atau berbeda. Nah, ini dia. Ini yang sebelumnya kita buat dengan variabel seperti biasa. Dan ini secara backhand atau penulisan singkat di dalam JavaScript. Nah, untuk operator yang lainnya sama juga. Coba kita buat yang lainnya dulu. Ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo.
Ini jadi kita ganti operatornya aja menjadi bintang. Dan ini jadi bagi. Ini jadi persen. Karena mau dulu. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Kalau kita hitung secara manual, hasilnya juga tetap seperti ini. Dan kalau kita buat secara seperti tadi, kita tulis juga angka-angkanya, hasilnya sama. Jadi itu dia fungsi dari backhand atau penulisan singkat di dalam JavaScript ini. Selanjutnya, di sini saya mau mendefinisikan konstanta. Jadi, konstanta adalah suatu nilai yang tetap atau konstan, dan dia tidak dapat berubah selama proses program berlangsung. Jadi, coba kita buat bagaimana penulisannya, yaitu dengan const, kemudian nama variabel, misalnya adalah umur, sama dengan, misalnya 29. Kita cetak, untuk mencetaknya sama juga, console log, kasih nama variabelnya, save, ini dia 29. Nah, coba kita ganti dulu. Untuk penulisannya seperti ini dia konstantanya, dan ini variabelnya, dan ini nilainya. Coba mau kita ganti dulu nilai dari variabel umur ini menjadi misalnya 19. Save. Kita coba dulu menggunakan sama seperti yang dilihat tadi. Apakah dia bisa mengupdate atau merubah nilai? Save. Kita lihat. Nah, ini di hasilnya dia akan menampilkan error karena seperti yang saya bilang tadi, konstanta itu nilainya tidak dapat diubah selama proses coding berlangsung. Jadi, apapun yang terjadi, dia akan membaca nilai yang di awal sampai proses coding berakhir. Dan itu juga perbedaan antara let dengan si konstanta. Kalau let, kita bisa mengubah si variabelnya, nilainya. Tapi kalau di konstanta, dia nggak bakalan bisa berubah karena nilainya itu tetap. Selanjutnya, bagaimana kita menghubungkan si konstanta ini dengan string lain atau si integer? Coba. Const sama dengan const kuliah, bukan. Const saya sama dengan misalnya kuliah. Kemudian di sini kita buat console log saya. Kita cetak dulu. Dia kuliah. Kita mau menambahkan string dengan misalnya integer lain. Const SKS misalnya sama dengan 4. Oke, di sini saya mau membuat si string ini jadi hari ini saya kuliah sebanyak 4 SKS. Gimana caranya? Kita akan menggunakan yang namanya template literal. Jadi template literal ini berbeda dengan yang seperti like tadi. Kita menggunakan simbol tambah atau simbol jumlah untuk menghubungkan string dengan string lain atau integer. Nah, kalau di sini kita menggunakan sebuah template literal, itu caranya seperti ini. Kita buat dulu tanda petik seperti ini. Itu letaknya di sebelah kiri atas keyboard kita. Bisa kita lihat sendiri. Nah, kita buat tadi nama dari stringnya mau kita tambahkan adalah hari ini saya. Nah, untuk menghubungkannya yaitu dengan cara menambahkan tanda dolar yang selanjutnya menuliskan variabelnya itu di dalam kurung kurawal. Jadi variabel tadi kan namanya saya. Kemudian selanjutnya mau kita hubungkan dengan string lain dengan cara hari ini saya kuliah sebanyak jangan lupa tanda dolarnya dan kurung kurawal dengan SKS sebanyak SKS. Coba kita cetak. Nah, ini dia. Hari ini saya kuliah sebanyak 4 SKS. Jadi itu dia dari
contoh dari penggunaan template literal di variabel konstanta. Di konstanta. Selanjutnya di sini saya mau sepertinya itu aja sih hari ini. Jadi demikian penjelasan saya mengenai variabel dan konstanta dalam JavaScript. Silakan mencoba dan sampai jumpa.